kerinduan kami juga ya, seperti visi misi yang selalu kami dengungkan ya bagi sahabat Sabda semua peserta Growing Together tentang dari Growing Together ini, bagaimana kita seharusnya bisa hidup ya sebagai orang Kristen dalam zaman yang berubah pesat ini ya. Tentu kami sangat rindu Growing Together ini bisa terus menjadi wadah bagi sahabat Sabda semua, peserta Growing Together semua untuk bisa semakin menikmati hidup yang fit ya di dalam firman Tuhan dengan dukungan sahabat-sahabat rohani. Karena di Growing Together ini bukan hanya orang baru, tetapi orang yang sudah lama, sudah ikut Growing Together sejak muncul pertama sampai saat ini tetap setia dan bersyukur. Mereka juga yang selalu memberikan penguatan kepada rekan-rekan yang baru juga masuk ya, juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi memang sungguh rindu bahwa komunitas ini bisa menjadi komunitas yang bertumbuh, menjadi komunitas untuk kita bisa belajar tentang firman Tuhan ya, sehati sepikir untuk kita bisa hidup dan bertumbuh di dalam Kristus ya. Itu visi dari Growing Together ini sendiri. Sedangkan untuk misinya kita sama-sama di sini. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu ya. Kita semua sama-sama belajar, berbagi, dan bertumbuh dalam kasih. Kita mendiskusikan topik-topik yang diberikan ya, yang pastinya dipilihkan dengan hal-hal yang sangat relevan dengan kehidupan Kristen, tetapi juga saat ini menjadi perhatian juga ya secara kekinian di dalam kehidupan kita, dan tentu saja semua hal-hal itu kita bawa untuk kembali kita tempatkan pada tempat yang benar, yaitu berpusatkan kepada Kristus, sehingga semua yang berdiskusi di dalam Growing Together ini bisa menikmati hidup Kristen yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan tentu saja selalu berpusatkan dan tahu kemana kita pergi, yaitu kepada firman Tuhan ya. Jadi senang sekali karena semakin hari kita bisa melihat dari Growing Together ini, kita semua bisa saling menerapkan firman Tuhan. Amsal 27:17, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Di mana kita melakukan firman Tuhan, di situ pasti akan terjadi hal-hal yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada setelah kita mengakhiri bulan Mei ini ya, pada bulan Juni ini kita akan sama-sama belajar tentang apa ini? Waktunya healing. Nah, kalau di caption, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua mungkin melihat ini ya, kami menulis hal-hal yang sering sekali dipikirkan oleh orang-orang. Kalau katanya dia bilang ini mah yang mikir cuma orang Indonesia aja ya katanya gitu ya. Kalau healing itu artinya rekreasi. Ya sebenarnya nggak salah juga sih ya, healing. Dengan rekreasi kita bisa apa? Kita punya waktu juga untuk memulihkan tenaga, untuk penyembuhan. Mungkin kita sedang ada sakitkah atau apa, ketika kita healing gitu ya, ketika kita rekreasi gitu ya, itu bisa menjadi salah satu. Karena banyak juga yang mengatakan ya, kalau kita sedang capek, sedang suntuk, jenuh, burn out gitu ya, salah satu cara mungkin kita bisa pergi menikmati hal-hal atau kita rekreasi hal-hal yang tidak pernah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menjadi salah satu healing. Tapi ya sahabat Sabda semua ya, peserta Growing Together semua, healing bukan artinya hanya jalan-jalan gitu ya. Itu bukan artinya yang benar gitu ya. Walaupun kita biasanya bulan Juni, mungkin di sini ada yang bisa kasih tahu ya, pasti ada yang sudah menyusun nih ya rencana liburannya, atau bilangnya rencana healing nih ya bulan Juni ya. Bulan Juni atau bulan Juli itu ya, itu penuh dengan katanya rencana healing gitu ya. Tapi memang healing ini bukan tentang jalan-jalan ya, sahabat Sabda semua ya. Kami mau menggarisbawahi di sini, healing ini waktunya bukan jalan-jalan, tetapi healing dalam makna yang sesungguhnya, yaitu healing dalam arti pemulihan atau pembaruan gitu ya, dari hal-hal yang mungkin ada luka, mungkin ada masalah, ada hal-hal yang harus dibenarkan ya. Ini healing yang sesungguhnya dalam arti kata yang sebenarnya gitu ya. Dan kiranya Growing Together bulan Juni ini ya, di samping kita juga memenuhi schedule kita dengan rencana-rencana liburan, kita juga punya mungkin ya waktu-waktu yang bisa kita pikirkan untuk menjadi waktu healing yang sejati gitu ya, waktu healing yang tepat sesuai dengan maknanya, dan harapannya bisa menjadi waktu healing yang seru dan terutama bisa memberkati setiap peserta yang join dalam Growing Together bulan Juni ini. Jadi waktunya healing nih ya. Ya setelah kita bicara Amat Agung kemarin, sekarang bulan Juni waktunya healing. Ada 4 topik utama yang akan kita bahas sepanjang bulan Juni. Healing bangsa, healing gereja, healing keluarga, dan healing digital. Dan ingat semuanya dipandang dari perspektif iman Kristen. Ya, jadi sepanjang bulan Juni kita sudah siapkan 4 topik. Ya, jadi ada 4 minggu ya, sahabat-sahabat semua, tanggal 2 sampai 7 Juni healing bangsa, ya, tanggal 9 sampai 14 Juni healing terkait dengan gereja ya, dalam konteks besarnya tentang kehidupan rohani. 16 sampai 21 Juni healing keluarga.
23 sampai 28 Juni tentang healing digital ya. Lalu tanggal 27 Juni kita akan bersama-sama mengikuti penutupan Growing Together Juni dan nanti kita masuk dalam pengarahan Growing Together bulan Juli. Ya, kita mau lihat nih ya, kenapa setiap minggu ada yang berbeda-beda? Ya, karena memang setiap minggu tuh ada sesuatu yang istimewa ya, dan sangat tepat sekali ketika bulan Juni ini memang tema pelayanan Sabda secara keseluruhan itu memang tentang healing ya, sahabat Sabda. Sehingga Growing Together ini juga mengikuti tema pelayanan Sabda bulan Juni yaitu tentang healing. Tetapi ketika kami memang menyusun tema bulan Juni ini yang waktunya healing, kami memang melihat bulan Juni ini penuh dengan momen-momen yang sangat penting untuk kita bicara tentang healing ini ya. Pada minggu pertama kita akan bicara tentang healing bangsa, itu tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Kenapa kami memilih healing bangsa di sini? Karena tanggal 1 Juni itu kita akan sama-sama memperingati hari lahirnya Pancasila. Jangan sampai di sini ada yang bilang tidak tahu ya. Tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila ya. Kenapa? Kenapa kami sangat sangat excited sekali ketika kami melihat wah ini sangat tepat. Minggu pertama Growing Together ini harus kita buka dengan healing bangsa gitu ya. Karena pertama kita baru saja mengikuti amanat agung. Amanat agung itu adalah mencakup perintah Tuhan untuk kita bisa menjadi memuridkan sampai ke seluruh bangsa ya, negeri ini sampai nanti ke seluruh bangsa, sampai nanti ke ujung-ujung bumi. Kita harus mulai dulu dari tempat kita berada, yaitu dari bangsa kita sendiri ya. Nah, lahirnya Pancasila ini menjadi satu momen yang sangat penting kalau kita bicara dari sejarah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini menjadi momen yang sangat penting sehingga saat ini Tuhan bisa membuka atau Tuhan bisa mengizinkan amanat agung secara luas, walaupun juga kita tahu tidak sedikit tantangannya ya, secara luas bisa diwartakan di negara kita itu karena adanya Pancasila ini ya. Jadi sungguh bersyukur Pancasila ini merupakan jawaban doa, merupakan campur tangan Tuhan bagi bangsa kita ya, supaya kita bisa terus menjalankan amanat agungnya di negeri kita yang tercinta ini. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata gitu ya. Begitu banyaknya problematika bangsa yang terjadi saat ini. Nggak sedikit dari kita, saya yakin, menangis untuk bangsa ini. Melihat begitu banyak luka yang terjadi di bangsa ini. Melihat begitu banyak hal yang harus dipulihkan dari bangsa ini. Bersama-sama kita akan menggumuli hal ini di dalam minggu pertama bulan Juni. Bagaimana kita juga bisa melihat ya, pemulihan yang Tuhan lakukan terhadap bangsa-bangsa yang ada berdasarkan firman Tuhan. Dan bagaimana kita juga bisa melihat nanti, bagaimana bangsa kita ini juga bisa dipulihkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Janji-janji yang Tuhan berikan melalui anak-anaknya, dan bagaimana kita bersama-sama bisa saling sharing pengalaman, sharing kesaksian, bagaimana kita bisa melakukan atau cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk terlibat menolong dalam pemulihan bangsa kita saat ini, dalam perbaikan-perbaikan atau koreksi-koreksi yang dari seorang anak tua. Mungkin saat ini kita mikir ya, wah, ngapain saya cuma ngomong di Growing Together ya? Tapi kalau kita tidak pernah memikirkan, kita sama sekali tidak pernah membicarakannya dan tidak pernah punya niat untuk terlibat di dalam pemulihan bangsa ini, buat apa kita menjadi warga negara dan orang percaya di negara kita ini? Jadi kami harap ya, pada minggu pertama ada healing bangsa ini, kita bisa bersama-sama mencurahkan pikiran, hati, dan terutama kita mau berdoa bagi bangsa kita, supaya Tuhan menyatakan pemulihan ya bagi bangsa kita di tengah-tengah banyaknya luka, banyaknya pergumulan yang terjadi saat-saat ini bagi bangsa dan negara kita. Ya, lalu pada minggu yang kedua, ya kenapa kami mengadakan minggu kedua itu tentang healing gereja atau healing rohani secara umum? Karena pada tanggal 8 Juni kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini sendiri merupakan hari lahirnya gereja. Dan kalau kita mempelajari sejarah ya, sahabat-sahabat semua ya, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak sufferings yang dihadapi gereja dalam rentang sejarah sampai saat ini. Hal-hal yang membuat luka, ada luka-luka yang terjadi juga di dalam gereja. Ada hal-hal yang perlu dipulihkan dalam gereja. Kemarin ketika kita bicara tentang amanat agung, banyak sekali hal yang kita bahas tentang gereja. Dan di situ juga banyak terbersit ya, masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja sehingga kita tidak bisa dengan mantap ya, tidak bisa dengan efektif bisa mengabarkan atau bisa melakukan amanat agung ini dari gereja. Nah, bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Mungkin ada hal-hal yang harus dipulihkan, diperbaiki, dirombak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bicarakan sama-sama. Bukan hanya melihat dari kondisi, kita akan lihat dari sejarah yang terjadi. Lalu bagaimana kita bisa melihat keadaan saat ini terjadi. Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan memulihkan gereja. Sehingga gereja bisa menjadi tempat pemulihan rohani bagi umat Allah. Untuk itulah Tuhan memberikan atau mendirikan gerejanya. Ya, diharapkan
harapkan dalam minggu kedua ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana kita bisa mulai terlibat ya, bagaimana kita bisa mulai berdoa ya secara khusus bagi gereja dan bagi kehidupan rohani kita sehingga mendapatkan pemulihan dari Tuhan ya. Lalu di minggu yang ketiga kita akan sama-sama belajar tentang healing keluarga. Kenapa kami mengadakan healing keluarga? Karena tanggal 29 Juni ya, itu dirayakan Hari Keluarga Nasional. Nah, mungkin banyak yang belum terlalu tahu ya. Kalau di gereja kan kita biasa ada bulan keluarga bulan Oktober ya. Tapi secara nasional sebenarnya negara kita ini juga melaksanakan Hari Keluarga yaitu dirayakan setiap tanggal 29 Juni gitu. Nah, tapi kita akan bahas sebelumnya ya, 1 minggu sebelumnya ya, yaitu kita akan menyambut ya supaya kita bisa lihat dalam menyambut Hari Keluarga Nasional ini apa saja yang bisa kita lakukan dalam pemulihan keluarga ya. Saat ini begitu banyak ya kalau kita lihat isu-isu yang terjadi gitu ya, kita lihat media sosial, kita lihat berita-berita yang terjadi, begitu banyak masalah yang terjadi, itu karena akarnya dari keluarga yang rusak, keluarga yang bermasalah, dan keluarga yang perlu dipulihkan. Tidak terkecuali keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Ya, kita akan dalam selama seminggu belajar bersama-sama bagaimana keluarga bisa mendapatkan pemulihan yang sejati berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana keluarga akan bisa menjadi keluarga ya yang bisa menjadi tempat amanat agung itu disebarkan, bisa menjadi tempat pemulihan ya bagi komunitas terkecil gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan kita akan berbagi bersama dan terutama kita akan berdoa bagi keluarga. Begitu. Ini di minggu yang ketiga. Lalu di minggu yang keempat kita akan bicara tentang healing digital. Oh, apa ini healing digital ya? Mungkin banyak yang tidak menyadari ketika kita melakukan begitu banyak aktivitas di dunia digital, kita menggunakan begitu banyak tools ya, teknologi digital, teknologi AI saat ini bisa menimbulkan begitu banyak luka akibat teknologi maupun dunia digital. Mungkin banyak yang tidak kita sadari. Nah, tapi kita akan belajar sama-sama apa sih saja luka-luka batin atau luka-luka yang bisa ditimbulkan karena teknologi atau dunia digital. Dan apa sih kata Alkitab ya tentang healing digital ini. Bagaimana kita bisa melihat ya, salah satunya caranya kita bisa belajar tentang Christian Digital Quotient, tentang Biblical Digital Quotient. Bagaimana ini kita bisa menolong mendapatkan pemulihan yang sejati berdasarkan CDQ maupun BDQ yang bisa kita pelajari atau bisa kita dapatkan ya. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan atau terpapar dengan teknologi-teknologi digital. Dan sama-sama pada minggu keempat ini kita akan berbagi pengalaman. Mungkin ada yang sudah mengalami luka-luka batin ini atau luka-luka yang terjadi karena teknologi atau pengalaman-pengalaman yang dialami kenalannya atau rekannya ya bisa dibagikan dan bagaimana bisa keluar dari luka-luka itu dipulihkan oleh Tuhan ya dan sama-sama kita bisa saling mendoakan gitu ya. Jadi betul-betul kami sangat berharap selama bulan Juni ini menjadi waktu healing kita bersama gitu ya. Kita bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin selama ini kita hanya punya dua mata, mungkin kita tidak bisa melihat hal-hal yang lain ya, yang ada luka-luka lain yang mungkin saat ini secara nggak sadar sedang dialami di bangsa kita, gereja kita, secara kehidupan rohani kita, dalam keluarga kita, bahkan di dalam aktivitas kita dalam dunia digital ini, dengan mendapatkan pengalaman sharing dari rekan-rekan yang lain, mungkin kita bisa lebih tajam melihat, saya sedang membutuhkan pemulihan di area ini, gereja saya membutuhkan pemulihan di area ini, bangsa kita memerlukan pemulihan di sini, dan bagaimana bersama-sama kita bisa belajar dan bagaimana kita bisa mengalami healing secara digital. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, harap ya pemaparan ini bisa cukup jelas. Nanti kami akan tetap pandu dengan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap minggunya. Dalam 1 minggu akan ada 3 pertanyaan untuk setiap topik ya. Jadi masih ada waktu, masih terbuka kesempatan untuk bisa join ya. Bisa undang rekan-rekan, mungkin ada yang tahu, wah ini rekan saya sudah punya pengalaman nih di bidang healing bangsa, keluarga, gereja maupun secara digital, boleh ikutan ya, supaya nanti juga bisa saling menajamkan, saling memberikan informasi kepada rekan-rekan lain yang ikut di tempat ini gitu ya. Jadi ya rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, saya ucapkan mari belajar dan bertumbuh bersama, dan mari kita nikmati healing yang sejati dalam Tuhan, dalam Growing Together bulan Juni. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin di antara Bapak Ibu yang masih bingung ya bagaimana sih teknis pelaksanaan dari Going Together ini seperti apa dan bagaimana mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali join atau baru pertama kali mengikuti atau yang belum pernah mengikuti Going Together. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait teknis diskusi dari Growing Together ini. Nanti bisa disimak baik-baik. Dan yang pertama, Bapak Ibu untuk penanggung jawab
grup Growing Together ini adalah dari tim Sabda Academy. SA itu Sabda Academy ya. Jadi itu di bawah naungan Sabda Academy dan untuk fasilitator, jadi di dalam Growing Together ini ada fasilitator itu dari tim Sabda Academy dan ada fasilitator partners. Khusus fasilitator partners itu diambilkan dari peserta. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin ambil bagian, silahkan nanti bisa menghubungi kami yang ingin jadi fasilitator partners. Dan untuk Growing Together ini berbeda dengan kelas dari Sabda MLC ya. Growing Together tidak ada sertifikat. Lalu peserta akan dimasukkan ke dalam WA group yang tertutup dan bersifat kekeluargaan. Jadi ini sifatnya kita tertutup dan kekeluargaan, kita saling bertumbuh bersama dalam keluarga di dalam Kristus ya. Dan grup akan dimaksimalkan untuk diskusi saja. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak mengirimkan hal-hal yang di luar diskusi ya. Info apapun kecuali nanti info dari Sabda. Karena ini khusus untuk diskusi dari Growing Together ini, dari topik yang kita diskusikan. Lalu akan ada rangkuman diskusi pada akhir topik. Jadi setiap minggu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Evi, setiap minggu kita akan ada topik yang berbeda. Jadi nanti setiap minggu setelah, semisal minggu satu nanti akan dikirim rangkuman diskusinya di minggu yang kedua. Jadi dan seterusnya. Jadi tetap akan ada rangkuman dari hasil topik diskusi yang Bapak Ibu diskusikan. Data perkenalan peserta akan dikirim ke grup oleh admin. Jadi nanti perkenalan nanti akan tidak seperti kelas, biasanya ada perkenalan satu-satu, tapi ini nanti data perkenalan dari Bapak Ibu akan dikirim oleh admin di dalam grup. Lalu peserta harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung serta menghidupkan dinamika diskusi kelompok. Jadi di sini ada komitmen ya Bapak Ibu tidak hanya sekadar ikut saja join ya udah menyimak kadang ya ini harus kita wajib aktif untuk berdiskusi minimal 2 kali dalam seminggu dan bebas memilih waktu diskusinya Bapak Ibu hanya 2 kali ini minimalnya ya minimal 2 kali seminggu jadi masa dalam 1 bulan tidak masuk diskusi sama sekali atau 1 minggu tidak masuk diskusi sama sekali jadi mohon Bapak Ibu silahkan nanti bisa ikut ambil bagian di dalam diskusi ini supaya Bapak Ibu juga bisa bertumbuh bersama. Fasilitator akan mengirimkan pertanyaan diskusi dan referensi dari bahan diskusinya untuk dibaca dan dipelajari bersama. Lalu referensi dan pertanyaan akan dikirim pada ini hari Minggu malam atau Senin pagi ya. Jadi tadi Bu Evi sudah dijelaskan setiap minggu akan ada 3 pertanyaan nanti akan kita kirim 3 pertanyaan tidak langsung tapi 2 hari sekali akan kita kirim pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya, oke, peserta yang kurang aktif nanti akan mendapatkan reminder dari admin via PM atau nanti ada tagging di dalam WA group ya. Tapi daripada di tagging namanya yang tidak aktif, mending Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya bisa aktif berdiskusi di dalam WA grupnya. Jadi peserta diharapkan juga berdiskusi dengan baik, tidak OOT. Silakan nanti berdiskusi tidak keluar dari topik yang didiskusikan. Biasanya nanti kalau keluar akan ada reminder atau nanti biasanya peserta yang sudah sering ikut ya. Kalau sudah OOT nanti juga akan sadar saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi diharapkan kita tetap dalam ini ya topik diskusinya. Satu, grup tetap dibuka dan peserta dapat tetap berdiskusi. Namun di hari Minggu Bapak Ibu, grup akan ditutup untuk fokus beribadah dan Bapak Ibu untuk melayani di gereja masing-masing. Lalu setelah diskusi berakhir, WAG akan ditutup. Untuk mengikuti tema berikutnya, peserta bisa mendaftar ulang atau memberi konfirmasi kepada tim Growing Together untuk dimasukkan ke WA Group bulan berikutnya. Khususnya kalau bulan Mei ini kan, ini Bapak Ibu ikut, nanti silakan bisa konfirmasi ketika yang mau ikut di bulan Juni ini silahkan konfirmasi. Kecuali kalau ada yang peserta baru, silahkan nanti bisa mendaftarkan melalui Google Form yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk ini ya penjelasan teknis nanti kalau ada ditanyakan setelah ini nanti akan ada tanya jawab silakan nanti bisa ditanyakan. Nah ini kesempatan melayani nih khususnya bagi Bapak Ibu yang ingin berkesempatan melayani di dalam Growing Together ini khususnya sebagai fasilitator. Nah kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ambil bagian tugas sebagai fasilitator partners di Growing Together ini. Ya, tugasnya yang pertama nanti akan menyapa dan menyambut peserta setiap hari. Lalu nanti tugasnya akan memposting pertanyaan dan pertanyaan pengembangan. Jadi ini salah satu tugasnya. Lalu memperhatikan flow diskusinya. Ya meskipun ini tidak dipantengin terus ya. Dalam artian
tidak harus diawasi setiap saat. Dan nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa block time. Oh, pagi jam segini atau siang nanti bisa dilihat lagi, sore bisa dilihat lagi. Nanti kira-kira OOT atau tidak, atau grupnya rame atau tidak. Kalau sepi nanti bisa dipancing peserta untuk bisa berdiskusi. Lalu Bapak Ibu nanti bisa menegur juga peserta yang akan atau sudah OOT dan mengingatkan peserta yang belum aktif untuk bisa aktif dalam diskusinya. Lalu fasilitator, ingat fasilitator itu juga peserta, jadi harus ikut berbagi pendapat atau menanggapi pendapat atau jawaban dari peserta lainnya. Fasilitator nanti yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas bisa segera dan mungkin harus melapor ke admin ya, ke Melisa atau kepada fasilitator Sabda yang sedang bertugas. Jadi Bapak Ibu nanti dalam fasilitator seperti yang sudah saya jelaskan dalam penjelasan teknis tadi, fasilitatornya ada dua ya, setiap topiknya itu ada fasilitator dari Sabda dan fasilitator partners ini dari peserta. Jadi nanti bisa kerjasama. Lalu bekerja sama dengan fasilitator dari Safda yang sudah saya sebutkan tadi. Dan demikian Bapak Ibu untuk tugas fasilitator partners. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti setelah ini ada tanya jawab silahkan ditanyakan atau nanti bisa lewat grup atau via Jabri. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Untuk jadwalnya seperti bagian dalam topiknya ya. Jadi untuk minggu 1 tanggal 2 sampai 7 Juni, minggu 2 itu nanti tanggal 4 sampai 14 Juni. Minggu 3 16 sampai 21 Juni dan minggu 4 minggu terakhir 23 sampai 28 Juni. Jadi nanti tugas jadi fasilitator ini selama 1 minggu atau selama satu topik berlangsung. Demikian Bapak Ibu, ini petugasnya ya. Jadi yang peserta ini fasilitator partners ini yang tulisan peserta ini. Silahkan kami untuk bulan ini membutuhkan 8 fasilitator partners dari peserta yang ingin ambil bagian silahkan nanti bisa mendaftar menghubungi kami. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan terkait teknis diskusi di kelas dan juga untuk kesempatan melayani sebagai fasilitator partners.